Selamat siang semua. Hari ini saya mau menyampaikan tentang perkataan. Karena itu yang merema akhir-akhir ini. Jadi mau mengajak kita mengawali tahun 2023 sudah seminggu. Tentang perkataan. Karena mau tidak mau harus diakui bahwa dari perkataan kita bisa memuliakan Tuhan atau tidak gitu kan ya. Yang terutama. Saya baru tadi, jadi setelah ibadah satu malam. Dikontak lagi sama seseorang. Seorang yang saya sangat mengasihi dia. Sudah belasan tahun. Bentar ya. Sudah belasan tahun. Kemudian kita kalau berkomunikasi sama orang kan kita berusaha untuk memakai cara tertentu gitu kan ya. Jadi ini sudah pakai cara yang, karena sudah belasan tahun. Cara yang halus. Cara yang agak halus. Mulai yang medium. Sampai yang well done gitu ya. sudah pakai banyak cara. Tapi karena sudah belasan tahun, jadi saya cukup keras sama dia. Belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini. Cukup keras, karena sudah belasan tahun. Sebentar, emosional. Cuma percaya atau tidak Bapak Ibu Saudara. Cuma ternyata cara yang keras itu gak bagus. Sebentar. Soalnya barusan tadi. Ternyata gak semakin membaik gitu. Semakin keras malah. Cara well done yang saya pikir dengan cara bisa memotivasi gitu ya. Tapi ternyata semakin membuat tambah keras. Tambah jauh. Padahal yang saya perkatakan itu firman Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Saya gak ngomong yang aneh-aneh. Beneran. Gak berani sudah. Jadi setiap kali belajar untuk membicarakan firman Tuhan. Membicarakan kebenaran firman Tuhan. Tapi memang dengan cara yang cukup keras. Ternyata gak bagus. Dan semakin jauh. Jadi kita perlu belajar bagaimana menyadari bahwa perkataan kita bukan hanya kata-kata yang keluar. Tapi juga cara penyampaian. Dan banyak hal yang lain harus minta hikmat Tuhan. Karena tidak bisa pakai cara kita dan tidak bisa pakai cara pakai hikmat kita. Dan minta hikmat Tuhan sehingga Tuhan yang bekerja. Karena ternyata ada banyak hal kita tidak bisa kendalikan gitu. Hampir semua hal tidak bisa kita kendalikan. Saya nggak kepikiran kalau sedih, sangat sedih. Tapi saya nggak kepikiran kalau misalnya itu ternyata orang yang saya mengasihi dia. Tapi maksudnya misalnya anak saya gitu yang seperti itu. Diomongi terus sekarang masih kecil mungkin masih oke gitu lah ya. Tapi ternyata nanti besok ternyata semakin mengeras dan semakin saya nggak kebayang gitu loh Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan nggak sih? Saya nggak kebayang dan saya tidak mau itu terjadi. Jadi saya mau mengajak kita semua untuk kita sama-sama memperhatikan bagaimana perkataan kita. Karena dengan perkataan kita we can live Jesus high. Dengan perkataan kita bisa tahu bagaimana orang bisa tahu dan kita juga tahu bagaimana cara kita meninggikan Tuhan lewat apa yang kita katakan. Karena ini ujung tombak kita bukan? Perkataan kita. Gitu ya. Tadi Pak, ya, baca dari sini. Tadi pagi, saya mengajak saudara-saudara yang datang tadi pagi untuk membaca ayat ini. Karena memang ini yang merema akhir-akhir ini dan
dan melompat keluar. Firman Tuhan selalu akan melompat keluar pada saat dibutuhkan. Sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan apa yang perlu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang merema dan saya mau ngajak kita semua untuk membacanya. Ini yang tadi pagi gitu ya. Kemudian Kolose 3 ayat 16. Dikatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Tadi pagi saya mengajak untuk melihat bahwa dikatakan perkataan Kristus yaitu firman Tuhan itu butuh diam. Diam di sini di dalam bahasa aslinya bukan cuma sekedar diam tapi tinggal maksudnya. Tinggal di dalam hidup kita. Tinggal di dalam segala keberadaan kita. Firman Tuhan itu perlu tinggal. Ada bahasa aslinya, saya lupa melafalkannya. Tapi bahasa aslinya mengatakan tinggal. Jadi diam itu bukan cuma sekedar diam, tapi tinggal di dalam kita dengan segala kekayaannya. Kekayaannya di sini artinya dalam bahasa aslinya adalah banyak. Ternyata dikatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus firman Tuhan itu perlu tinggal diam di dalam kita begitu banyak sampai meluap-luap keluar. Karena setiap yang kita katakan pasti akan berupa pengajaran dan teguran. Baik pengajaran akan sesuatu yang baik maupun pengajaran akan sesuatu yang tidak baik. Gitu bukan? Itu sebabnya kenapa dikatakan di Kolose 3 ayat 16. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ayat 8 sampai 16 gitu ya, sampai 17. Bahwa perkataan Kristus, firman Tuhan, kita perlu tahu, perlu dengar, perlu renungkan sampai dia itu tinggal di dalam kita dan meluap-luap keluar. Tinggal di dalam hidup kita, meluap-luap keluar, tinggal di dalam mulut kita. Zaman sekarang di dalam jari kita juga. Karena kita chatting, sosmed, bikin status, apapun gitu ya. Komen pergi ke postnya orang, ke picturesnya orang, ke apapun. Firman Tuhan perlu tinggal di dalam kita. Yang meluap-luap saking banyaknya. Karena firman Tuhan, semua perkataan kita itu akan mengajar dan akan menegur seorang dengan yang lain. Ditambah dengan bagaimana caranya. Dikatakan di sana sambil menyanyikan mazmur. Jadi fokusnya bukan pergi ke kebaikan orang itu. Bukan pergi ke bagaimana cara kita, hikmat kita. Tapi lebih ke arah bagaimana hikmat Tuhan. Bagaimana kita berfokus pada kehendak Tuhan. Mengucap syukur. Tapi siang ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di ayat yang ini. Ini sudah cukup sering dibahas. Mungkin bisa Bapak Ibu juga sudah tahu. Tapi kita bahas sama-sama. Ya, sambil nanti di rumah bisa baca yang Kolose 3 itu. Kurang lebih ini ayat yang sama topiknya. Dan sesuatu yang kalau diulang dalam firman Tuhan itu berarti penting. Pokoknya kalau diulang itu penting. Jadi harus didengarkan, harus diikuti. Harus ditaati, dihidupi. Kita kadang-kadang mendengarkan firman Tuhan bukan masalah doktrinalnya. Bukan masalah kita tahu, oh doktrinnya seperti itu. Oh masuk akal, tidak. Oh bagaimana membedahnya dan segala macam. Bukan, itu penting. Iya itu penting. Tapi tujuan utama dari kita mengenal firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita mendengar, merenungkan firman Tuhan adalah bagaimana cara kita melakukannya. Yakobus mengatakan tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Aku akan tunjukkan iman dengan perbuatan. Kita perlu melakukannya, menghidupinya. Efesus 4, 2, 9, 32. Dikatakan, janganlah ada, ini tentang perkataan gitu ya. Tentang perkataan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah mematerai kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Teman-teman yang datang pagi, mirip ya. Jadi diulang lagi. Yang Kolose 3 juga mengatakan hal yang sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini ayat yang kita coba untuk bahas. Sekalipun mungkin sudah sering dibahas. Tapi ini untuk reminder kita di awal tahun ini. Kenapa ini penting? Bicara tentang perkataan kotor dulu. Perkataan kotor ini bukan, ya termasuk kata-kata kotor sih ya. Masuk kata-kata kotor. Saya enggak bisa Hokian, tapi saya bisa Hokian khusus bahasa kotornya saja. Gara-gara waktu kecil dengar engkong kalau ngomong marah kan keluar itu semua gitu kan, jadi kecil. Jadi kalau dibilang bisa Hokian, orang mana? Ceritanya kan ya Fujian dan gitu. Oke lah, masih bisa. Terus bisa bahasa Hokiannya? Bisa. Bahasa kotornya saja tapi untungnya tidak terlatih untuk mengucapkan. Cuma perkataan kotor di sini bahasa aslinya dikatakan, bahasa Yunaninya itu sapros. Sapros ini artinya Bapak Ibu Saudara itu rusak, korup, atau berlebihan. Itu sapros loh. Terlalu matang. Kalau ya buah terlalu matang itu kan rusak ya. Berlebihan, kualitasnya rendah, tidak layak, itu sapros. Tidak guna, itu sapros. Sesat, jelas itu sapros. Dan itu bisa diartikan juga yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, yang pada akhirnya bisa berbahaya, itu sapros. Jadi janganlah perkataan kotor. Jadi perkataan kotor itu bukan artinya kata-kata kotor, pisuan ya. Saya nggak perlu kasih contoh kan, ya pokoknya pisuan gitu kan. Kata-kata kotor, tapi artinya adalah kata-kata yang rusak, yang korup, yang berlebihan, yang kualitasnya rendah, tidak layak, tidak berguna, yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang berbahaya itu semua adalah perkataan sapros. Bahasa Inggrisnya pakai bahasa unwholesome. Let no unwholesome word proceed from your mouth. Bahasa asli untuk proceed, di bahasa aslinya proceed itu ada penekanan intonasi yang diberikan. Di bahasa Yunani itu ada penekanan-penekanannya. Ya kan? Penekanan untuk proceed itu adalah usahakan untuk terus-menerus mengingatkan diri untuk tidak terjadi. Nah, nangkap maksudnya ya? Jadi kalau yang tadi, yang di sini dikatakan hendaklah perkataan Kristus dalam segala kekayaannya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Diam di sini penekanannya adalah usahakanlah terus menerus. Jadikan gaya hidup senantiasa. Diam di situ ada, di bahasa aslinya ada penekanan intonasi seperti itu. Usahakan terus menerus. Sedangkan yang di sini di let no unwholesome, janganlah ada perkataan kotor yang keluar. Proceed di sini penekanannya adalah usahakan terus-menerus supaya jangan. Penekanannya itu. Jadi ini mengartikan apa? Ini memang mengartikan ini nggak gampang gitu loh. Sampai dikatakan di firman Tuhan, latih terus-menerus, usahakan. Itu sebenarnya kenapa kita butuh komunitas, kenapa kita butuh di dalam keluarga kita perlu berlatih ini. Dalam kehidupan sehari-hari perlu berlatih. Kenapa? Kalau dikatakan diberikan intonasi usahakan terus-menerus jadikan gaya hidup, itu berarti pasti ada jatuh bangunnya, bukan? Pasti butuh diingatkan. Pasti butuh sering bertobat setiap hari. Dan prosid di sini diberikan tanda usahakan terus-menerus setiap hari supaya jangan terjadi. Kenapa ini penting? Amsal 18:21. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit.
hidup mati orang, hidup mati kita bahkan. Karena kadang-kadang kata-kata juga bisa kita tujukan ke diri kita sendiri, gitu kan? Hidup mati orang, hidup mati kita itu dikuasai oleh lidah. Versi up to date-nya jari. Oleh perkataan. Hidup mati dikuasai oleh perkataan. Siapa yang menggemakannya, yang suka menggemakannya, entah menggemakan hidup, entah menggemakan kehidupan atau menggemakan kematian, akan memakan buahnya. Karena ini penting sekali. Kita sama-sama belajar mengawali tahun 2023 ini, bahwa ini penting. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, mau tidak mau, selalu ada buahnya. Kan gitu. Either is a good fruit or is a bad one. Perkataan yang mungkin kita anggap bagus, bisa jadi ternyata enggak loh. Balik lagi tergantung caranya, balik lagi tergantung hikmat Tuhan gitu kan. Saya sering kali kalau ditanyai, terutama anak-anak rohani sih, karena chatnya sering gak dibalas. Ini gimana gitu, ya balasannya sama seperti yang kemarin waktu tanggal 1 Tina ya. Jawabannya cuma satu sebenarnya, ya tanya Tuhan, mau gimana. Ya tak bantu doa, tapi ya tanya sama Tuhan. Karena kondisi kan berbeda-beda. Cuma sekarang kita mau ngajak untuk perkataan itu penting. Kita lihat di sini. Efesus 4, 29b sampai 30. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini kita mau bicara tentang bagaimana kalimat atau perkataan-perkataan yang menghidupkan. Sering dibahas ini sudah, saya yakin sekali kemungkinan besar Bapak Ibu banyak yang sudah mendengar ini. Karena Rasul Paulus memberikan langsung 4 poin yang jelas. Apa kriteria perkataan-perkataan yang perlu kita keluarkan dan yang jangan kita keluarkan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematerai kamu menjelang hari penyelamatan. Bahasa Inggrisnya, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, okay? So that it will give grace to those who hear. Do not grieve the Holy Spirit of God. 4 hal. Perkataan yang baik. Yang perlu kita latih untuk menghidupkan. 1. Yang membangun. Perlu berlatih untuk mengeluarkan kata-kata yang membangun. Ini yang tadi saya sedihkan. Karena mungkin kata-kata saya itu kontennya membangun, tapi maksudnya mungkin lebih ke arah ada unsur sindir, ada unsur untuk mengajaknya melihat yang buruk, kayak gitu-gitu loh. Itu yang membuat dia semakin keras ternyata. Saya nggak tahu sih bagaimana ini. Ayo kita berlatih untuk mengeluarkan kata-kata yang membangun, baik yang keluar maupun di dalam. Walaupun maksud hati betul ingin membangun. Ya. Ayo kita berlatih. Mengeluarkan kata-kata yang menghidupkan, berkata-kata dengan melihat, pakai kacamata Tuhan pada saat melihat orang itu. Berkata-kata dengan melihat sayangnya Tuhan kepada orang itu. Berkata-kata dengan melihat potensi yang sudah Tuhan tanam di dalam orang itu supaya dia bisa membangun. Bahasa Inggrisnya, bagaimana kata-kata yang keluar itu bisa edify. Edify itu membangun. Enlighten, mencerahkan. Atau encourage, bisa mendorong, memotivasi.
Bukan edify, enlighten, encourage yang sembarangan, tapi yang mengubahkan, kemudian mencerahkan dan mendorong, memotivasi yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tanam di dalam dia. Nah ini kita perlu berdoa pada saat kita berbicara pada orang lain. Sehingga kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang membangun. Even kadang-kadang kita kalau sudah cukup dekat kita bisa guyon ya. Ya kita kalau dekat kan guyonnya rada keterlaluan kan biasanya. Ya kan? Orang lain kalau dengar bisa kaget-kaget gitu. Ngomongnya kayak gitu. Tapi karena sudah dekat ya nggak apa-apa gitu. Ya memang ada pengaruh, ada unsur hubungan di sana. Ya, ada unsur hubungan yang akan membuat kita bisa merasakan hati dari orang yang mengatakan. Ya kan? Karena apa yang dari hati kan akan tersampaikan ke hati kan gitu ya. Tapi biar bagaimanapun ayo kita sama-sama belajar. Supaya jangan sampai kata-kata yang keluar itu tidak membangun malah meruntuhkan. Karena kalau misalnya seseorang sudah runtuh ternyata sulit untuk membangkitkannya. Dan kalau itu adalah orang yang kita kasihi itu akan sangat menyakitkan. Menyakitkan kita malah. Kata-kata yang membangun, yang gak menghakimi. Saya merasa sangat bersalah sekali. Gak tahu kenapa kok sama yang satu ini. Alasan yang saya pakai yang harusnya gak boleh jadi alasan itu adalah karena sudah belasan tahun. And nothing changed. Gak ada perubahan, malah semakin parah gitu. Sesuatu yang tidak menghakimi, sesuatu yang membangun. Kata-kata yang membangun. Kita misalnya di rumah. Paling gampang di rumah sebenarnya. Soalnya kalau sama orang yang baru kita kenal itu rasanya kita bisa gampang ya kan. Dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata yang memotivasi, yang mencerahkan. Sama orang yang mungkin tidak kenal kita sampai bagaimana gitu, kita mudah. Saya yang berdiri di depan cukup mudah untuk ngomong kata-kata yang membangun. Nggak terlalu kenal sama Rio. Gampang gitu loh untuk orang melihat dengan perkataan kita bahwa kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Tapi bagaimana dengan yang dekat dengan kita? Yang di rumah. Sama orang tua kita. Sini baik semua. Orang tua. Sama anak-anak. Nah ini dia. Kalau anak-anak kan soalnya kan menggugah ya. Saya pakai bahasa menggugah. Menggugah kesabaran gitu kan. Kayak kata-kata yang membangun. Saya sempat bilang sama Henny kemarin. Kita harus berubah. Ya memang karena sedang persiapan jadi ditegur banyak ya. Ditegur banyak. Kalau mainan kotor gak karo-karoan. Aduh Bapak Ibu kalau lihat kamarnya anak-anak. Sudah dibersihkan. Gak ada hitungan hari. Sudah mengerikan. Tapi rasanya banyak orang tua akan bilang, oh gak apa-apa biasa gitu kan. Biasa. Padahal di rumah juga marah-marah kan. Biasa. Cuma maksudnya seringkali kata-kata yang keluar mungkin perlu diubah dari ayo dong dibersihkan, jangan buat kotor segala macam. Tapi mungkin perlu untuk kata-kata yang membangun, yang mengafirmasi, yang kalau misalnya mereka sedang mencoba untuk membersihkan, kemudian diafirmasi bahwa itu sesuatu yang bagus. Jadi diafirmasi bahasanya, bukan sekedar dipuji, bukan pujian-pujian kosong. Wah pinter ya, nah ya Dedi pinter, rajin. Bukan cuma sekedar gitu, tapi diafirmasi bahwa itu adalah sesuatu yang bagus untuk dilakukan dan penting. Untuk dilakukan. Mungkin perlu latihan untuk kata-kata yang membangun. Terus yang kedua, perlu. Jadi perkataan yang baik untuk membangun, for edification. Yang kedua, di mana perlu. Bahasa Inggrisnya according to the need of the moment. Ini saya pakai NASB ya. According to the need for the moment. Jadi yang memang perlu untuk saat itu, untuk orang itu. Dan kita perlu mencari tahu berarti. Perlu mendengar terlebih dahulu. Apakah apa yang kita katakan, yang akan kita sampaikan itu memang perlu untuk orang itu.
dan untuk waktu itu. Ya kan? Kami di kampus mengajarkan mendengar aktif, bicara efektif. Itu judulnya kan keren ya. Kita perlu aktif mendengar. Bicaranya yang efektif. Kenapa begitu? Karena biasanya yang terjadi adalah kebalikannya. Mendengarnya efektif, bicaranya aktif. Jadi kadang-kadang malah orang mendengar untuk menjawab. Belum selesai mendengar, sudah menjawab. Biasa penghakiman banyak terjadi kalau seperti itu. Dan jadinya apa yang kita katakan bisa jadi nggak perlu. Tadi malam saya ditegur lagi. Si kecil kan sakit, dua-dua sakit sih, panas, nggak tahu kenapa sakit. Panas. 3 hari duluan cicinya, kemudian kemarin mulai adiknya sakit panas gitu. Kemudian kalau sakit panas kan harus minum banyak kan, jadi minum. Jadi malam itu saya rendam dia, saya suruh dia berendam di air hangat supaya bisa tidur enak. Kemudian minum ya, supaya bisa minum banyak, tak kasih madu gitu. Kalau tawar kan minumnya sedikit, tapi kalau manis kan banyak gitu kan. Jadi tadi saya sudah bilang nanti kalau mau pipis bangun ya gitu, ya kan. Soalnya ranjang itu kan sudah banyak pulau-pulaunya itu di bawah. Jadi ya kalau bisa bangun lah, tapi kalau enggak ya sudah gitu loh, ya kan. Ya sudah. Terus malam, sudah lewat tengah malam, dia keluar gitu loh. Jadi basah. Oh, basah ya? Kenapa Mimi ngompol ta? Saya mau menghibur dia bahwa gak apa-apa habis ngompol gitu loh. Ya kan, nggak sakit kok, ya sakit kan harus dihibur ya toh. Gak apa-apa. Mimi ngompol ya gak apa-apa. Bukan ngompol dia bilang. Terus kita lihat, oh ini ternyata dia keringetan, jadi basah. Jadi dia pegang ini, dia bukan pegang ini, dia pegang ini. Tetap pegang juga ininya tapi basah atau tidak. Ternyata dia keringetan gitu. Terus waktu saya carikan dia baju, terus saya bilang, saya dalam hati merasa bahwa saya harus minta maaf karena saya sudah menghakimi dia, Pak. Saya sudah menghakimi dia, yang kecil. Ya udah, saya ambil, terus saya buka bajunya, terus saya pakai, saya bilang, Mimi, Dedi minta maaf ya. Jadi pikir Mimi ngompol, nggak apa-apa sebenarnya kalau ngompol. Ya, kan pembenaran diri sendiri. Nggak apa-apa kok sebenarnya kalau ngompol. Dedi minta maaf ya. Jadi Dedi sudah bilang Mimi ngompol, padahal Mimi nggak ngompol. Tahu dia bilang apa? Penyakit itu menusuk jauh ke relung hati. Dia bilang, iya sih Dedi sok tahu. Asa. Ya benar juga sih, gue sok tahu gitu loh. Mana persiapan ini lagi? Waduh. Jadi nasihat saya itu gak perlu ternyata. Kata-kata saya tadi itu gak perlu. Jadi seharusnya saya mendengarkan dulu, saya bertanya dulu. Kenapa gitu kan? Ya toh. Tapi saya selalu bilang, tapi kemarin semoga dimaklumi ya Bapak Ibu yang sudah punya anak. Bukan cuma saya sendiri. Tapi maksudnya cari bolo. Tapi maksudnya harusnya saya tanya kenapa gitu. Terus saya deketi pegang kenapa gitu. Saya kemarin langsung spontan bilang, oh ngompol ya? Gak apa-apa kok kalau ngompol. Ceritanya mau menghibur tapi ternyata salah dan tidak perlu. Ya kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Karena biar bagaimanapun perkataan kita selalu ada buahnya. Entah itu buah yang bagus atau buah yang gak bagus. Perlu belajar. Seperti tadi dikatakan. Belajarlah terus menerus supaya jangan. Ya kan? Supaya jangan. Kemudian yang ketiga. Perkataan yang bermanfaat. Yang ada manfaatnya. Bukan kalau kita tahu dan itu bagus, itu sangat berhikmat gitu ya. Lalu kita sampaikan, padahal itu mungkin tidak bermanfaat. Kita baca sebaliknya, sebelumnya. Perkataan baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bahasa Inggrisnya dikatakan, so that it will give grace to those who hear. Yang bermanfaat. Bermanfaat di sini bukan bermanfaat sesuai dengan hikmat kita yang punya pemikiran. Oh, berdasarkan pemikiran logis bermanfaat. Bukan, lebih karena bermanfaat sampai dia bisa orang yang kita ajak ngomong
itu bisa mendengarkan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bisa dapat, bisa sadar ada kasih karunia Tuhan. Bagaimana caranya perkataan kita yang diucapkan itu adalah perkataan yang membuat kita sadar. Membuat orang yang kita ajak ngomong sadar bahwa ada kasih karunia Tuhan. Manfaat itu maksudnya di situ. Ada kasih karunia Tuhan, ada kebenaran Tuhan untuk kamu, kebenaran yang memerdekakan kamu dari segala hal yang sedang terjadi saat ini. Dan ini termasuk untuk perkataan untuk diri kita. Perkataan hikmat Tuhan, janji Tuhan yang memberikan kasih karunia, menyadarkan kita akan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita malah bicara hal-hal yang mematikan diri kita sendiri gitu kan. Wah, aku memang begini, pancene ngono. Sudah, aku ini memang gak bisa kok. Aku ini gak pandai. Ya sudah, aku gini. Aku ini memang pemarah. Aku ini memang begini. Kita memberikan banyak perkataan-perkataan buruk, perkataan kotor ke diri kita sendiri atau ke orang lain. Yang keempat, yang tidak mendukakan Roh Kudus. Jelas yang mendukakan Roh Kudus adalah hal-hal yang tidak benar, jelas itu ya. Jadi kalau jangan berbohong, itu sudah jelas lah ya. Itu sudah jelas. Walaupun kita mungkin kadang-kadang half truth, apa itu? Bohong putih, ya kan? Bohong putih, white lies, ya kan? Bohong putih, bener kan? Bohong putih, white lies. Jadi berbohong untuk kebaikan misalnya. Ya kita belajar untuk hindarkan karena itu mendukakan Roh Kudus. Atau berkata yang jahat, sudah jelas itu ya. Yang sesat, yang tidak sesuai dengan jalannya. Tapi ada yang lebih mendalam lagi Bapak Ibu Saudara. Terkait dengan mendukakan Roh Kudus. Terkadang kita bisa mungkin cukup berlatih untuk menjaga diri, untuk mengatur, mengolah kata-kata, perkataan yang membangun, yang sesuai kebutuhan. Pada saat kita berbicara dengan orang yang bermanfaat sehingga orang banyak cerita sama kita dan kita memberikan grace gitu ya. Kita mungkin terlatih dengan yang 1, 2, 3. Dan kita mungkin benar secara teori. Tapi jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang kita sampaikan sekalipun firman Tuhan tapi berdasarkan hikmatnya kita. Firman Tuhan tapi dengan caranya kita. Firman Tuhan tanpa kita bertanya terlebih dahulu. Itu bisa jadi bukan itu yang mau dikatakan Roh Kudus. Untuk orang itu loh. Dan itu bisa mendukakan Roh Kudus. Kenapa mendukakan? Karena ada akibatnya. Akibat yang dirasakan oleh orang itu dan juga akibat yang akan dirasakan oleh kita. Dan terutama karena itu mendukakan Roh Kudus. Karena sebenarnya kalimat-kalimat yang kita rasa sesuai dengan kebutuhan bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Perlu latihan. Perlu latihan. Ini timernya sudah hilang, itu apakah habis maksudnya? Oke, sebentar, maaf. Saya tidak melihat. Sorry. Saya baca. Kita ngebut ya. Efesus. Sorry. Waduh, saya nggak ngelihat, sorry timer. Efesus 4 ayat 31. Bagaimana caranya supaya tidak dan supaya iya? Oh, ini ngebut ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Lebih ngebut lagi adalah baca sendiri. Maksudnya 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaknya dibuang. Dan tidak mudah untuk membuang. Tidak mudah. Kita terutama anak-anak Tuhan yang sudah terbiasa begitu ya. Kita bisa menjaga supaya jangan sampai mengumbar kemarahan. Iya toh. Nah kalau kita mengumbar kemarahan kan berarti semua kata-kata baik yang sudah pernah kita lakukan, yang pernah kita katakan bisa jadi hilang. Betul gak sih? Ya kan? Jadi kita terbiasa untuk kita mungkin bisa menahan. Tapi masalah itu bukan di meredamnya. Tapi benar-benar melepas. Dan minta ampun sama Tuhan. Atas kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah.
Dibuang itu artinya lepas. Bukan redam. Lepas. Minta ampun sama Tuhan. Dengan cara seperti itu maka perkataan yang menghidupkan itu bisa keluar. Dan Efesus 4:32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah. Sabar. Ya kan? Karena Tuhan sudah sabar. Tadi Yosa sudah mengatakannya. Karena Tuhan sudah, kita sabar karena Tuhan sudah sangat sabar loh sama kita. Kita mengampuni karena Tuhan sudah sangat mengampuni kita. Mesra, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Contohnya dari Tuhan Yesus. Ini saya harus cepat. Ya tapi bisa nanti dibaca di Lukas. Tuhan Yesus itu ngomong perkataan yang menghidupkan. Tidak pernah menjatuhkan. Tidak pernah. Ya, yang menghidupkan. Dengan motivasi yang menghidupkan. Yang edify, yang membangun, yang perlu, yang bermanfaat. Dan yang tidak mendukakan Roh Kudus. Itu yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Ayo kita belajar dari Tuhan kita. Jadi hari ini mau ngajak kita semua untuk menyadari, maaf waktunya gak kelihatan. Tiba-tiba bisa gak ada gitu dari tadi. Memulai awal tahun ini dengan yuk. Orang bilang mulutmu harimaumu gitu ya. Tapi bukan sekedar harimau. Apalagi kalau efeknya nanti ke orang yang kita kasih. Bukan cuma sekedar harimau. Oke? Kita memuliakan Tuhan. Lift Jesus high dengan perkataan kita. Mari kita berdoa. Kita bersyukur. Tuhan tolong. Kami minta kekuatan dari Tuhan. Kami minta kuasa. Kasih Tuhan melimpah-limpah dalam hati kami. Pikiran kami, roh kami. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan melimpah-limpah. Untuk kami bisa mengatakan perkataan Kristus yang menghidupkan. Tuhan yang tolong kami semua. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.